Kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Jumaji dan pemirsa. Segera jumlah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, kembali lagi malam ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Nirwan SAG MPD dan ada satu lagi MBA. Beliau ini saya kira rutin, sudah yang ketiga kalinya hadir di podcast kami, karena memang layak beliau. Banyak hal yang perlu kita tahu dari beliau, banyak hal yang perlu kita belajar dari beliau. Apalagi beliau ini bahasa internasional, insya Allah 3 bahasa, pemirsa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ini kan luar biasa. Saya cuman 2 bahasa, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. 2 bahasa. Iya. Kalau begitu saya 5 bahasa kalau itu. 5 bahasa, Ustaz. Ya. Iya. Ya, luar biasa. Saya kira pada malam ini kita kembali membahas nih, karena beliau itu juga sekarang ini bagaimana memperkenalkan bahasa internasional, yaitu 2 bahasa, Ustaz ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa halukum, Ustaz? Bi khair walhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Wa antum? Bi khair, aidan, Ustaz. Oh, syukran. Afwan, Ustaz. Jumirsa rahimakumullah, saya kira kita ingin masuk karena begini. Kalau kita berbicara tentang bahasa internasional, tentu kan memang ini sangat penting artinya buat kita. Sebab kita ini sekarang sudah tidak lagi bisa dipungkiri bahwa sampai ke pelosok-pelosok itu sudah masuk nih, Ustaz ya, dengan adanya globalisasi dan informasi. Beliau mengajarkan 2 bahasa, terus kemudian kalau kita melihat bahasa internasional itu kan ada 6 ya. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Perancis, kemudian bahasa Arab, terus kemudian bahasa Rusia, Mandarin yang ke-6 ini, yang terdiri dari 6 bahasa yang digunakan untuk bahasa komunikasi internasional. Kalau bahasa nasional kita kan jelas bahasa Indonesia. Saya melihat tulisan itu, B-kelas, apa itu B-kelas itu? Terima kasih, Ustaz. Ini luar biasa ini, Jumirsa, Jumadi dan pemirsa channel ini, channel internasional. Jadi B-kelas itu singkatan dari Brilliant English Course Lasusua. Luar biasa. Brilliant English Course Lasusua ya. Tapi sebelum ada B-kelas itu dulu waktu tahun 1985 itu saya sudah punya yayasan pendidikan bahasa asing di Kolaka. Pertama bernama NEC. NEC itu Nirwana English Course Kolaka. NEC. Arti NEC itu sebenarnya leher. Tapi saya ambil singkatan, kenapa? Karena itu kan dari leher semua itu muncul berbagai hal. Bahasa, tempat lewat makanan dan sebagainya. Tapi berubah lagi menjadi Frekol. Sekitar 10 tahun kemudian berubah menjadi Frekol. Itu singkatan dari Foreign Language Education Institution of Kolaka. Ada guru saya, seorang ustadz besar kami di Musabi waktu itu,
memberikan informasi kepada kita pada saat memberikan pembelajaran bahwa ada 3 yang menerangi dunia ini. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah matahari, yang ketiga adalah bahasa. Tiap-tiap orang kan punya bakat. Bakat itu tidak akan bisa muncul kalau tidak dipaksakan sedikit. Seorang motivator membicara mengenai paksa itu. Dulu kan kita ini. Kenapa kita mau menghafal pada saat kita sekolah? Karena dipaksa. Iya. Jadi ada unsur pemaksaan. Kalau tidak ya biasanya kan kita ini cenderung ya melalaikan itu semua, Ustaz ya. Yes. Terus ada ternyata kan ada yang memberikan itu paksa itu pertama rupanya itu apa kalau doa itu pray ya. Yes. Jadi dia itu artinya doa. Kemudian A-nya itu attitude ya adalah apa namanya sikap ya. Sikap. Terus kemudian EK-nya itu knowledge ya, ilmu apa namanya knowledge ya, ilmu pengetahuan ya. Kemudian S-nya itu skill keahlian. A-nya itu ability ya, kemampuan. Ya. Luar biasa. Jadi ini rupanya yang membuat kenapa kita mau melakukan itu. Kalau tanpa paksaan ini ya. Saya sedikit Ustaz, ini satu hal yang saya anggap hal bagus karena salah satu bangunan pemerintah yang diberikan oleh PT Pale di depan Masjid Agung situ itu rumah tahfiz. Ya, rumah tahfiz ya. Waktu PT Pale serahkan ke Pak PJ Bupati sekarang ini, ya itu beliau berikan nama Rumah Tahfiz Al-Fatih. Al-Fatih salah seorang penakluk dari khalifah kita kan. Bagaimana Konstantinopel kuatnya itu yang mau ditaklukkan oleh 5 khalifah tetapi tidak mampu, nanti muncul Muhammad II garis miring Al-Fatih, penakluk itulah yang taklukkan. Namanya Rumah Tahfiz itu Al-Fatih yang diberi langsung oleh Pak PJ Bupati saat ini. Sebagai seorang mubalik kan. Ya. Terus kemudian ini dengan bahasa yang selama ini diajarkan, kalau dulu bahasa Jerman, sekarang bahasa Arab ya dengan bahasa Inggris nih. Ini 2 bahasa ini seberapa penting menurut Ustadz ini melihat utamanya dikaitkan dengan dunia dakwah? Makasih Ustadz. Saya lihat kalau seorang semacam mubalik lah, memang ada kelihatan agak berbeda sedikit kalau dia bisa sempat-sempatkan diri mengucapkan seperti motivasi, seperti komitmen, seperti juga bahasa-bahasa internasionalnya seperti agreement, persetujuan, motivasi. Itu ada sedikit gairah lain. Ini bukan semacam gengsi Ustaz ya. Membuat si pembawa ini merasa diri bahwa ada kepedean ya. Ya. Atau memang ini zamannya, ada tuntutan zaman? Saya bisa katakan seperti itu, Ustaz. Tuntutan zaman ya. Terima kasih banyak. Memang zaman yang menuntut itu. Zaman yang menuntut itu bahwa apalagi kalau educator, seorang yang terdidik kan Pak Ustaz, yang bisa menyampaikan sesuatu dengan memunculkan satu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang dunia internasional memahaminya, itu memang dia punya kualitasnya lain di atas kalau menurut pandangan saya. Walaupun itu tidak ada masalah kalau tidak dilakukan, tetapi bisa membuat sedikit orang lebih agak muncul di permukaan lah gitu. Ini ada anekdot ini Ustaz. Yes. Jadi suatu ketika ini ada kegiatan KKN, dikumpulkanlah seluruh masyarakat ini. Biasanya kan di awal dia datang tuh perkenalan lah, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi pada saat itu kan yang bertanya, Dek, saya mau bertanya nih, sering saya dengar ada koruptor, ada korupsi. Apa perbedaannya itu? Jadi luar biasa ini dia jelaskan, Ustaz. Dia bilang, oh begini Bu, kalau koruptor itu adalah tingkat pusat.
kalau korupsi katanya tingkat provinsi, Oh jadi my tepuk God. tangan semua orang. Padahal- Dia merasa tercerahkan, dapat ilmu ini. Itulah perlunya kita belajar bahasa. Kalau ada or-ornya itu, koruptor itu orangnya. Orangnya, ya. Kalau korupsi kan perbuatannya. Kalau corruption itu Ya. artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Corruptor itu orang yang Tapi mengambil. kadang-kadang juga kita terjebak, Ustaz. Iya. Kalau selalu kita ini membawa ke orangnya itu, or-ornya itu, kalau reformasi, orangnya. Reformer kalau orangnya ya. Nah, dalam bahasa yang pakai itu. tidak semua pakai or juga. Seperti reformer berarti orang yang melakukan reformasi ya. Atau reformis ya. Luar biasa bincang-bincang kita ini. Oh my god. Jumirsa memang itulah kalau orang yang betul-betul menguasai bahasa, jadi enak kita ngobrolnya. Saya kira memang ini yang terpenting sebetulnya. Terkadang kita ini terjebak karena kita tidak memahami sebuah persoalan, sehingga kita juga mengungkapkan biasanya salah posisi, Ustaz, salah tempat. Nah, betul. Contoh misalkan orang menyebutkan antara strategis dengan strategi. Ya. Ini biasa salah tempat tuh. Iya, betul itu. Mana perbedaannya itu, sehingga ini kan kaitannya dengan bahasa Inggris, Ustaz. Jadi saya coba bawa ke sana, itu kan ada hubungannya dengan karena ini kan bahasa pinjaman ini. Bahasa Indonesia ini kan terlalu banyak meminjam bahasa. Baik bahasa daerah maupun bahasa dari luar, termasuk bahasa Arab. Iya. Kan ada yang menarik itu, Ustaz, artinya luar biasa tuh Indonesia ini. Seperti hobi. Hobi. Iya. Padahal dipinjam dari Inggris kan? Dari Inggris. Ya. My hobby. My hobby. Jadi tetapi hubun itu juga masuk sebetulnya. Jadi dia dua sumbernya tuh. Punya bukan. Ya. Saya mencintai Anda. Tuh. Ya. Sama tadi itu. Memang bicara kesukaan kan. Ya. Hobinya. Mungkin sama dengan sugar kan gula. Kalau bahasa Arab kan sukar. Kalau Inggris kan sugar. Dia mirip ya. Mirip ya. Aduh. Nah. Ya. Inilah barangkali. Sehingga saya mau bilang begini, Ustaz. Itu di Kediri itu dikenal. Iya. Banyak anak yang belajar ke sana itu karena hanya dikenal. Iya. Kita juga belum tahu betul di sana bagaimana bentuk-bentuk metode yang diajarkan orang, sehingga ada yang berkualitas hasilnya, ada juga yang belum berkualitas juga, karena buktinya waktu itu ada anak-anak yang dari Kediri sudah 3 bulan di sana belajar, kembali lagi kursus di tempat di Playko di Kolaka waktu itu. Tahun-tahun berapa, di tahun 2000 kapan kalau saya nggak salah ya, sekitar itu. Nah, ini apa namanya menandakan bahwa ternyata nama yang baik itu hanya dibentuk. Tapi kalau umpamanya kita juga di Kolaka Utara mau melakukan seperti itu, taruhlah mungkin kita melakukan kegiatan bahasa English Camp, perkampungan bahasa Inggris, mungkin di Pasir Putih atau mungkin di pantai kuliner di sana kita ada pertemuan. Bahkan kalau perlu ada pesantren bahasa, Ustaz. Kemudian ada pembina yang bisa membina kita, yang memang duduk di situ seperti mengaji juga, duduk mengaji. Insya Allah bahasa itu bisa mudah. Ya. Jadi terkait masalah bahasa ini, Ustaz. Saya tertarik sekali sebetulnya dengan pemaknaan atau dari definisi-definisi bahasa yang menyebabkan kita ini bisa lebih paham apa yang kita ungkapkan sebetulnya. Lama lagi kita ini tahun kontestasi nih, Ustaz nih. Ya, betul. Parle itu kan artinya bicara, pria atau orang. Ya. Berarti ya kalau ada parlemen, ada orang yang datang lalu kemudian tidur, kayaknya tidak cocok. Betul itu. Oh my God, itu. Saya kenapa lari muter ke sini nih, Ustaz? Terkait masalah tadi, Ustaz itu mengajarkan bahasa Inggris, bahasa yang mungkin lebih banyak. Coba, hampir rata-rata itu bahasa yang kita gunakan dari sana itu mengarah ke situ itu. Parliamentarian, kalau bahasa Inggrisnya itu. Bahasa Inggris kan? Ya. Parliamentarian. Saya ingat dulu almarhumah wakil bupati dulu di sini, almarhumah. Oh ya Pak, Ibu Suharia. Waktu itu beliau saya ajar juga bahasa Inggris dan satu keluarga. Suaminya, beliau, anak-anaknya waktu masih di Kolaka. Dan itu
ibu almarhumah itu yang aktif sekali, yang datang ke rumah cari saya kalau waktu mengajar lagi baru saya tidak hadir. Iya. Jadi memang dia pertama kali waktu dia tanyakan what the English of anggota DPR, apa bahasa Inggrisnya katanya anggota DPR. Jadi saya sudah ajar memang caranya bertanya. Itu dia tanyakan kan kalau what the English of anggota DPR. Saya bilang parliamentarian. Parliamentarian. Jadi hafal mati itu kata-kata itu. Mirsa rahimahullah. Ini menarik sekali. Jadi saya kira kalau bersama dengan beliau ini, saya kira semua kita ini tercerahkan. Tapi saya potong dulu, Sas. Jadi bagaimanapun kehebatan kita berbahasa asing, dia tetap bahasa nomor 2. Bahasa Indonesia tetap bahasa Nomor 1. Ya. Indonesian number 1. Nah ini. Ya. Kenapa disebut bahasa asing, saudara? Ya. Padahal kan ini sudah bahasanya memang kita. Ya. Karena kita ini makhluk dunia, penduduk dunia. Ya, betul. Kalau bahasanya bahasa asing itu kan seolah-olah kita ini Asing. ya. Itu orang lain itu asing baginya. Ya. Dia tidak bisa Barangkali begitu ya. Tidak bisa melakukan hal itu sehingga dia merasa asing dengan bahasa itu. Ya. Akhirnya dia munculkan istilah bahasa asing itu tidak ditahu, tidak dipaham. Oke, saya begitu, ya. Saya kira sudah tak jauh kita ini bincang-bincang sehingga kita masuk kepada persoalan ini. Ya. Target Ustadz nih mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab nih buat generasi kita atau bahkan mungkin ya bukan generasi muda saja kan, termasuk generasi tua. Saya inginkan hanya semacam motivator saja lah. Motivator karena sekarang anak-anak belajar itu sudah luar biasa pintar. Kemudian media sosial yang sangat membantu sekali seperti YouTube. Yang penting orang belajar. Yang penting belajar. Di situ ada kurang saya sudah cek di YouTube itu yang bisa paling tidak ada 5 jenis bahasa, 5 jenis di instructor ya, good quality. Ada instruktur yang bagus kualitasnya itu ya. Ada dari orang kulit hitam dari Amerika, ada AJ Hawk, semuanya itu dari Amerika saya lihat untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan variasi, dengan mudah dipahami. Oleh karenanya kita ini yang ada kelas-kelasnya, private class istilahnya itu hanya semacam memberikan motivasi saja kepada mereka. Target saya adalah agar supaya tahun 2030 mahasiswa ini sudah tidak lagi merasa segan dan merasa asing ya dengan bahasa asing. Merasa asing dengan bahasa asing. Jadi utamanya bahasa Arab. Itu target saya tahun 2030. Ya biarlah kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi visi saya itu tahun 2030 ya. Masyarakat mahasiswa ini sudah tidak asing baginya untuk menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab. Dengan munculnya macam kita ini sudah umuran ini, pasti juga yang muda itu akan berkata, sedangkan itu umuran masih begitu, masih bisa menguasai bahasa, masih bisa mengajarkan bahasa, bisa menguasai bahasa. Apalagi macam kita ini, masa kita tidak bisa? Nah itu. Saya dulu Ustaz, waktu sekolah kan, saya memang senang sekali membaca itu. Misalkan begini, dari definisi bahasa. Iya. Katakanlah dulu itu kan dibedakan antara masalah dengan persoalan. Iya. Misalkan kalau masalah adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diselesaikan, baik secara perorangan, berkelompok ataupun secara bersama-sama. Itulah masalah dulu definisinya begitu. Terus kemudian kalau persoalan adalah suatu peristiwa yang dapat diselesaikan, entah itu secara pribadi atau kelompok ataupun secara bersama-sama. Persoalan. Ya, persoalan. Wah, berbiasa memang. Saya bilang ini kan yang begini-begini yang ini diungkapkan dalam kondisi kadang-kadang kan kita anggap sama. Padahal ternyata menurut definisi berbeda. Nah, ini yang saya luar biasa memang. Kalau bahasa Indonesia pasti ada ahlinya, kalau ya apalagi kalau ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia kan memang ada yang punya ada yang ahli dalam memberikan penjelasan. Nah, kalau saya memang sekitar pembelajaran bahasa asing saja. Itulah bahasa Arab memudahkan kita karena ada 3 memudahkan kita.
Satu karena bahasa Arab itu hadis, Mm-mm. bahasa Arab itu juga Al-Quran, Al-Quran. itu juga bahasa Arab. Jadi sebenarnya lebih mudah kita untuk lebih mengetahui sedikit ini bahasa Arab. Ya, Yang penting ada kemauan untuk buka kamus. iya, betul. Kalau bahasa Inggris memang susah. Hanya bahasa Jerman yang mirip bahasa Inggris juga, Ustaz. Dan mungkin kalau kita ketemu orang Inggris yang kesasar, Ya. agak sulit nyambungnya itu, berbeda dengan ketemu orang Arab yang kesasar. Ada seanunya itu. Nah, Ada ceritanya itu, Ya. Ustaz. Ya. Ini orang Arab yang kesasar ini bingung. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Saya minum sesuatu. Silakan. Tafadhal. Syukran. Jadi gimana ini bisa ini mau ke hotel, dia pergi sholat ini tapi tidak tahu kembali, dia tidak tahu hotel itu di mana. Iya. Luar biasa. Jadi Ya. dia pikir ini orang Arab ini mungkin lah ya kalau kita gunakan bahasa sholat. Barangkali masyarakat Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam ini kalau ditanya mungkin ya paham lah itu. Nah dikasih tahu lah. Min fadlik siratal hotel. Tolong saya dulani min fadlik. Artinya dia minta Ya, tolong ke ini yang bersangkutan dulani tunjukkan. tunjukkan. Dia mau pakai itu tapi kan pikir ini nih orang tidak ngerti nih. Jadi, Cukup kalimat siratal hotel. Begitu dia sebut siratal hotel langsung diantar ke hotel kan. Jadi saya kira ini kalau orang Arab kita ketemu rupanya masih bisa dengan bahasa komunikasi sholat itu bisa. ya. Barangkali ada cerita menarik juga di dalam bahasa Inggris, Ustaz. Ini yang saya pernah dengar ceritanya kalau bahasa sholat itu bisa digunakan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang kadang-kadang menjadi keyakinan oleh generasi berikutnya. Ya. Contoh, orang tua kita dulu itu kan dilarang kita duduk beralaskan bantal. Kenapa? Nanti bisul. Nah, Ini akibatnya banyak yang pahami begitu itu. Nah, termasuk bahasa Inggris. Saya sempat korbannya juga tuh. Karena dulu itu rata-rata kan di guru-guru kita itu mengatakan bahasa Inggris itu bahasa munafik. ya, Ternyata disebut bahasa munafik karena lain tulisan, lain bacaan. betul ya. Nah, itu juga. Padahal kita tidak paham itu rupanya maksudnya itu. Akibatnya kita menghindari itu karena itu tadi padahal sebetulnya bukan ke situ maksudnya. Jadi saya kira seperti orang filsafat mengatakan tidak ada artinya itu doa. Untuk apa kamu berdoa? Coba kamu tanam jagung. Tidak perlu berdoa, pasti tumbuh jagung. Berdoalah tanpa menanam jagung, tidak akan tumbuh jagung. Tetapi di ujung ceramahnya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kan nantinya kalau separuh-paruh kita mendengarkan ceramah ini, pasti keyakinannya ke situ tadi. Nah, tapi kalau juga mendengarkan sampai tuntas, si pendengarnya kalau tidak sampai otaknya ke sana bingung, Ustaz. Ini ingin kita mungkin mendengar, Ustaz, ada motivasi kepada generasi kita, baik generasi tua maupun generasi muda tentunya lebih utama dengan menggunakan bahasa Inggris, Ustaz. Ada motivasi, harapan-harapannya kepada generasi muda, bagaimana memberikan dorongan dan semangat untuk senantiasa gemar mempelajari bahasa asing ini sehingga bisa insya Allah menjadi penduduk internasional ya. Oh ya. Kira begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jadi waktu saya belajar bahasa pertama, itu kan saya diajar oleh orang Jerman. Jadi sementara kan bahasa Inggris yang pengantarnya. Jadi diajar Jerman. Guten Morgen. What does it mean? Apa artinya? Good morning. Yes. Kemudian lagi, wie geht es? Bahasa Jerman itu. Terus, what does it mean? Apa artinya? How are you? Apa kabar? Terus dia bilang lagi, Dankeschön. Saya tanya lagi, what does it mean? It's mean very well, very good. Jadi dia mengajarkan ke saya waktu itu dengan pengantar bahasa Inggris sekali. Jadi saya belajar dua bahasa sekalian. Ya. Jadi sebagai close statement, I would like to say to the young people and also the young lady or the young
boy, students, I do hope you don't ever forget to study English every day, to study an Arabic too, because two language is very important. Language, international experience, and also language is one of the international talent and international skill. In Arabic, also like that, because if you can speak Arabic, you can also can translate Al-Quranul Karim. Yeah, you can translate. Antum la Buddha mahirun ila lugatul Arabiyyah li'annahu lugatul Quran. Al-Quranul Karim wa hadza lugatul akhirah. Wa kadzalika fil akhirati nahnu natakallamu lugatul Arabiyyah aidan. Jadi usali la Buddha nahnu fi kulli waqtin tumakhir lisanana ila lugatul Arabiyyah. Fi kulli waqtin, every time we can practicing our English, our tongue to speak English, and even though we can also practice our English in Arabic too. Okay, thank you very much for your attention, and syukran lak. Danke schön. Luar biasa. Ya. Pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, demikianlah bincang-bincang kita, selalu menarik kalau beliau kita bincang-bincang, karena dengan tadi itu penggunaan bahasa yang bahkan belum muncul bahasa Jermannya, tapi saya kira memang bukan momennya malam ini. Ya, saya kira insya Allah kita masih akan tetap jumpa di 2 pekan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.